Jumpa dengan saya Nova dari tim Data Kreasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menu yang keempat dari menu kreasi apotik versi 5.2, yaitu menu cabang. Pada video yang sebelumnya telah kita bahas menu cabang dan submenu dari menu pertama sampai dengan menu keempat. Sekarang kita masuk pada submenu yang kelima, yaitu input penjualan cabang. Untuk mengaksesnya, Anda buka menu utama cabang, kemudian pilih input penjualan cabang. Input penjualan cabang ini digunakan untuk mendata produk-produk yang terjual dari produk-produk yang ada pada cabang. Nomor nota. Nomor ini bisa bersifat otomatis dan juga bisa Anda isikan sendiri. Apabila pada kotak isian berisi auto, maka nomor nota akan dibuat secara otomatis oleh program. Kemudian jika mengisinya sendiri, maka Anda dapat langsung mengetikkan nomor keinginan Anda. Namun dengan aturan bahwa nomor ini harus berbentuk angka, tidak boleh huruf atau lainnya. Kemudian ID cabang diisi dengan ID cabang. Kemudian ID pasien diisi dengan ID pasien. Kemudian tanggal, berisikan tanggal penjualan cabang. Kemudian cek stok cabang, ini digunakan untuk mengecek stok cabang. Kemudian dokter, Anda dapat mengisikan nama dokter di sini. Kemudian ID produk atau barcode, berisikan ID produk atau ID barcode. Kita mulai mengisinya. Masukkan nomor nota, karena di sini auto, maka kita tidak perlu mengisikan. Kemudian di sini tanggal, kita masukkan tanggal saat terjadi transaksi. Kemudian masukkan ID cabang. Kita pilih di sini misalkan toko 6. Kemudian masukkan ID pasien, misalkan pasien 1. Kemudian cek stok, kita lihat stoknya dulu. Kemudian kita masukkan ID produk atau barcode. Kita pilih misalkan Absolute Ori 60 ml, klik OK. Maka di sini akan secara otomatis muncul harga satuan. Apabila ada diskon, Anda dapat mengisikan diskon. Kemudian klik anak panah ke bawah. Setelah itu, masukkan jumlah uang yang dibayarkan oleh pasien. Setelah data terisi, Anda klik tombol simpan dan cetak atau F12. Konfirmasi yakin akan menyimpan data, Anda klik ya untuk menyimpan data dan tidak untuk tidak menyimpan data. Konfirmasi data tersimpan. Untuk keluar form tambah penjualan cabang, Anda pilih tombol tutup. Kemudian yang keenam yaitu list penjualan cabang. List penjualan cabang digunakan untuk melihat data dari transaksi penjualan yang dilakukan oleh cabang. Masukkan periode tanggal. Misalkan di sini tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 23 Januari 2014. Kemudian klik tombol cari. Maka akan muncul hasil pencarian daftar penjualan cabang. Apabila Anda ingin mencari data tertentu, Anda pilih pada kolom berdasarkan dan terurut. Kemudian masukkan kata kunci dan klik tombol cari. Di sini tampil hanya status hutang, artinya hanya April yang berhutang saja. Kemudian status lunas, artinya
tampilan status lunas, kemudian semua data, artinya semua data yang akan tampil. Kemudian Anda juga dapat menambah data dengan cara menekan tombol tambah, ubah untuk mengubah data, untuk menghapus data. Ulang transaksi atau bayar hutang ini digunakan untuk pembayaran hutang atau melihat ulang transaksi. Kemudian print atau export Excel digunakan untuk mencetak data ke dalam bentuk kertas atau menyimpan data ke dalam bentuk Excel. Tutup form digunakan untuk keluar dari form list penjualan cabang. Selanjutnya menu yang ketujuh yaitu list pembayaran hutang. List pembayaran hutang digunakan untuk melihat data-data hutang yang telah dibayar. Masukkan periode tanggal tertentu, kemudian klik tombol cari. Maka akan muncul hasil pencarian daftar pembayaran hutang cabang. Apabila Anda ingin data tertentu, Anda pilih kolom berdasarkan dan terurut, kemudian masukkan kata kunci, tekan tombol cari. Tombol hapus data digunakan untuk menghapus data. Kemudian print atau export Excel digunakan untuk mencetak data ke dalam bentuk kertas atau menyimpan data ke dalam bentuk Excel. Kemudian tutup form digunakan untuk keluar dari list pembayaran hutang cabang. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai submenu dari menu utama cabang pada aplikasi Kreasi Apotik versi 5.2. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada menu-menu yang selanjutnya.